Setelah Inarus mengatakan bahwa dia memiliki solusi untuk mimpi Amenhotep, Inarus langsung disuruh untuk pergi ke penjara Zawira menanyakan takwil mimpi itu. Sesampainya di sana, Inarus langsung meminta maaf kepada Yusarsif karena dia melupakannya selama 7 tahun ini dan merasa malu jika bertemu dengan Yusarsif. Namun Yusarsif mengatakan bahwa Inarus memang harus melupakan permintaan itu. Setelah itu, Inarus menyampaikan maksudnya mendatangi Yusarsif adalah untuk menanyakan arti mimpi dari Amenhotep yang tidak bisa ditakwilkan oleh para pendeta kuil di seluruh Mesir. Setelah itu, Inarus menceritakan mimpi dari Amenhotep. Yusarsif mengatakan bahwa dengan izin Allah yang Maha Esa, dia tahu takwil mimpinya. Salah satu tahanan mengatakan kepada Yusarsif agar jangan menakwilkan mimpinya sebelum Amenhotep mau membebaskan Yusarsif. Namun Yusarsif menolaknya karena Allah mengajarinya takwil mimpi bukan untuk meminta imbalan sama sekali. Yusarsif langsung menceritakan arti mimpi Amenhotep itu, bahwa Mesir akan ada 7 tahun masa subur. Dan dalam kurun waktu itu mereka harus banyak bercocok tanam dan memanennya. Gunakan seperlunya dan simpan sisanya. Karena selain itu Mesir akan dilanda 7 tahun masa panceklik. Maka gunakan gandum yang disimpan di masa subur untuk rakyat Mesir agar tidak tertimpa kesulitan pangan. Inarus sangat senang karena Yusarsif ternyata memang benar bisa menakwilkan mimpi Amenhotep dengan benar dan sangat jelas. Setelah itu dia kembali ke istana untuk mengatakan semua takwil mimpi Yusarsif itu kepada Amenhotep. Semua yang ada di istana langsung terkejut bahwa mimpi yang ditakwilkan Yusarsif itu memang benar. Dan Putifar juga sangat mempercayai perkataan itu. Bukan hanya itu, Yusarsif juga sampai mengatakan solusi saat menghadapi masa pancaklik nanti. Akan tetapi Amenhotep mempertanyakan bagaimana gandum bisa bertahan selama 7 tahun tanpa membusuk. Sang ratu lalu mengatakan bahwa mungkin Yusarsif mengetahui caranya dan akhirnya Amenhotep menyuruh Yusarsif untuk datang menemuinya di istana. Putifar juga mengatakan agar merahasiakan takwil mimpi ini kepada para pendeta yang pasti tidak bisa menakwilkan mimpinya sampai sekarang. Amenhotep pun sangat tidak sabar melihat kekalahan di wajah Anikmahu nanti. Sementara itu, para penakwil mimpi kuil Amun tetap tidak bisa mengartikan mimpi Amenhotep dan hanya mengatakan bahwa menurut tradisi Mesir kuno, sapi diartikan dengan tahun. Anikmahu memarahi mereka semua dan takut jika Yusarsif bisa menakwilkan mimpi Amenhotep karena dia adalah penyembah Tuhan Yang Esa, dan jika mereka kalah di hadapan seorang budak Ibrani itu, maka keimanan para penduduk Mesir kepada Amun akan berlahan luntuh. Ketika Huramuf dan Inarus kembali ke penjara untuk menjemput Yusarsif, para penjaga langsung khawatir karena mereka akan segera berpisah dengan Yusarsif yang sudah membuat penjara Zawira terasa nyaman. Akan tetapi saat Yusarsif akan dibebaskan oleh Kidamen, dia menolaknya. Karena sebelum namanya bersih dari segala fitnah Mesir, maka dia tidak mau untuk bebas dari penjara. Yusarsif menyuruh agar Amenhotep menyelidiki kejadian terlukanya tangan para wanita bangsawan Mesir saat itu. Para tahanan juga menyuruh agar Yusarsif melaporkan Zulaiha dan Putifar karena telah memenjarakannya begitu lama. Akan tetapi Yusarsif menolaknya karena mereka berdua sudah mengasuhnya sejak kecil dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Pada akhirnya Inarus dan Huramuf kembali ke istana dan mengatakan syarat yang diminta oleh Yusarsif itu. Amenhotep awalnya merasa heran kenapa ada orang yang akan dibebaskan malah meminta sebuah syarat. Dan ketika Inarus menjelaskan syaratnya itu, Putifar langsung mengatakan bahwa dia mengetahui semua kejadian itu dan akan mengundang para wanita bangsawan ke istana untuk segera diadili. Putifar langsung memerintahkan Zulaiha untuk mengumpulkan semua wanita saat kejadian di mana para tangan wanita bangsawan Mesir terluka untuk menuju ke istana menemui Amenhotep. Putifar menjelaskan kepada Zulaiha bahwa Yusarsif tidak mau dibebaskan sebelum nama baiknya dipulihkan. Dia juga memarahi Zulaiha karena pasti masalah tentang Yusarsif akan dibahas dan mereka akan segera terkena hukuman akibat ulah dari Zulaiha sendiri. Zulaiha pun merasa bahwa dirinya kini siap untuk dipermalukan karena telah memenjarakan dan memfitnah orang yang tak bersalah.
Sementara itu, Padiyamun mulai panik karena istrinya juga ikut dibawa oleh Putifar menuju istana dan mengadukannya kepada Anik Mahu. Akan tetapi, Anik Mahu mengatakan bahwa istrinya akan segera bebas dan tidak terkena hukuman sama sekali. Padahal, Anik Mahu lebih mengkhawatirkan bila Yusarsif bisa menakwilkan mimpi Amunhotep daripada masalah dipenjarakannya para wanita bangsawan itu. Setelah itu, para wanita bangsawan diarak bersama-sama menuju istana tanpa menggunakan tandu sama sekali. Hal itu sontak membuat semua warga Mesir bertanya-tanya, karena biasanya mereka pergi menaiki tandu. Tapi kali ini mereka harus turun ke bumi dan didampingi para tentara istana Mesir. Sementara itu, Anik Mahu kembali memarahi para penakwil mimpinya karena masih belum bisa mengartikan mimpi dari Amunhotep. Dia sangat khawatir jika nanti ditanya oleh Amunhotep, dia tidak bisa membuktikan bahwa para penakwil mimpinya hebat dan berpengalaman. Anik Mahu juga sangat khawatir jika Yusarsif sudah tahu arti mimpi dari Amunhotep dan akan mempermalukan para pendeta di hadapan para pembesar Mesir nanti. Kembali ke istana, para wanita mulai diadili oleh Amunhotep yang menanyai kejadian apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan Yusarsif beberapa tahun yang lalu. Para wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat aib pada diri Yusarsif sama sekali, dan mereka menganggap bahwa Yusarsif bagian kesucian yang tak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya, Zulaiha mengakui bahwa sebenarnya dirinya lah yang bersalah, karena sudah terpikat dengan Yusarsif bertahun-tahun untuk memilikinya. Namun, Yusarsif tetap menjaga kehormatannya dan menolak keinginannya. Para wanita bangsawan Mesir pun mengakui bahwa ketampanan Yusarsif begitu memikat mereka hingga membuat kesadaran mereka hilang saat mengupas sebuah jeruk. Zulaiha lalu meminta maaf atas kejadian itu kepada Amunhotep. Namun, Amunhotep menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Yusarsif karena mereka sudah menyia-nyiakan hidup seorang pemuda suci, terlebih lagi kepada Putifar dan Zulaiha yang memenjarakannya selama ini. Putifar pun mengungkapkan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena menurutnya penjara adalah cara untuk membungkam mulut-mulut kotor yang ada di Mesir. Di tengah pengadilan itu, Putifar meminta izin untuk pulang karena sudah merasa tidak sehat. Setelah semua kejadian sudah terungkap, namun Amunhotep menyuruh agar para wanita itu dipenjarakan sementara sampai ada keputusan untuk mereka semua. Dan pada akhirnya Amunhotep menyuruh agar Huramu dan Inarus segera menjemput Yusarsif di penjara untuk segera membebaskannya dari sana. Yusarsif akhirnya meninggalkan penjara dan berpisah dengan para tahanan lain yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Para tahanan tidak kuat untuk berpisah dengan Yusarsif karena jika penjara tanpa Yusarsif bagaikan kuburan bagi mereka. Tapi Yusarsif menjelaskan bahwa Allah selalu berada di antara mereka. Dia juga berjanji akan selalu mengunjungi penjara untuk bertemu mereka semua. Ketika Yusarsif akan menuju ke istana, dia menolak untuk menaiki tandu karena dia tidak ingin membebani pundak orang lain. Malah justru dia ingin mengambil beban dari pundak mereka. Huramu mengatakan jika tandu ini sangat aman dan tidak akan mudah terjatuh. Yusarsif langsung mengatakan bahwa siapapun yang menaiki pundak orang lain pasti akan jatuh suatu saat nanti. Yusarsif pada akhirnya menaiki kereta kuda menuju istana Amunhotep. جناب يوسرسيف اركب في عربتي. Ketika sudah sampai, Huramu menyuruh agar Yusarsif mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu agar terlihat sopan di hadapan Amunhotep. Dan tak disangka, di depan istana itu juga ada Malik yang sudah menunggu Yusarsif bertahun-tahun di Mesir. Dia menanyakan kepada Mimi Sabu, siapakah pria itu? Dan ketika Mimi Sabu menjawab bahwa dia adalah Yusarsif, Malik menyadari bahwa itu adalah Yusuf saudaranya yang sudah ia jual di pasar budak puluhan tahun yang lalu. Dia sangat senang akhirnya penantian selama ini terbayarkan.
لقد وجدته الآن. فليعفو الله عني. لقد وجدت يوسف.